Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz, tak mengapa Ustadz, saya berpuasa sahaja ketika sakit. Nanti kalau saya mati, nanti mati saya dalam keadaan puasa, mati saya dalam keadaan husnul khotimah. Bukan husnul khotimah, bunuh diri itu namanya. Nah ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atih wa jazruna an ma'siyatih, wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana kita telah membahas perihal tentang hukum membatalkan puasa. Secara singkat supaya kita tidak lupa bahwa hukum membatalkan puasa itu ada 4. Yang pertama, hukumnya wajib membatalkan puasa. Malam kita niat, pagi kita berpuasa, tengah-tengah wajib membatalkan puasa. Bagi siapa yang wajib membatalkan puasa ini? Bagi perempuan-perempuan yang kedatangan haid. Jadi di tengah hari bila perempuan itu kedatangan haid, maka wajib baginya untuk membatalkan puasa. Begitu juga perempuan yang nifas. Perempuan nifas ini, nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar di saat melahirkan, meskipun itu hanya 1 tetes sahaja, maka wajib ia membatalkan puasa. Perihal tentang darah haid, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya sangat mensokong sekali bila ada masjid kemudian membuat satu kajian atau menjemput ustazah yang faham perihal tentang masalah haid, kumpulkan ahlul qaryah, khasnya anak perempuan-perempuan, untuk belajar secara khas membahas perihal tentang masalah haid ini. Kenapa? Saya ada riset bahwa 20 orang saya tanya itu tidak lebih daripada 5 orang yang memang betul-betul faham perihal tentang haid. Nah ini kalau ustadz yang menjelaskan, ini kan ya macam mana kayak gitu kan. Jadi ya pentingnya ustazah atau perempuan yang betul-betul faham ini. Mungkin dianggap itu perkara yang apa ya, kalau dibahas perkara yang tabu ya, perkara yang tidak molek ya kalau masalah haid itu dibahas, nifas dibahas, apalagi yang membahas ustadznya misalkan kurang gimana. Jadi jemputlah ustazah yang memang betul-betul masalah ini, kemudian suruh minta untuk menerangkan bab berkenaan dengan haid atau nifas ataupun istihadah, darah-darah yang keluar daripada perempuan. Yang hadir tak payah laki-laki, perempuan saja yang hadir. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, hukum yang kedua adalah hukum boleh tidak melakukan puasa atau boleh membatalkan puasa. Bagi siapa yang boleh membatalkan puasa ini? Yang pertama, bagi orang musafir. Musafir ini perjalanan jauh.
perjalanan jauh maksudnya bagaimana? Di dalam kitab fiqh yang dinamakan orang musafir adalah perjalanan di mana orang tersebut sudah sampai diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar, maka dinamakan dengan musafir. Kira-kira jaraknya seberapa? Atau jauh kalau kita kilometer itu seberapa? Ada sebagian keterangan kurang lebih 86 km. Ada lagi keterangan 105 km. Maka orang yang perjalanan demikian boleh untuk tidak melakukan puasa atau membatalkan puasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, permasalahannya, kalau dulu orang melakukan musafir atau perjalanan itu kan dengan menggunakan kuda atau dengan menggunakan unta. Kalau semisal 86 km ditempuh dengan perjalanan kuda, itu boleh sampai 1 hari. Nah sekarang nih orang bepergian, orang musafir bawa kereta, ada lagi naik flight, naik pesawat. Mana Ustadz masyakot letihnya? Tak ada letih dah, hak duduk sahaja dah sampai dah 1 jam sampai. Apakah ini juga termasuk rukhsah atau diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Sama, tetap diperbolehkan membatalkan puasa. Makanya hukumnya adalah jaiz, boleh. Kalau masyakot batalkan puasa tidak mengapa. Kalau semisal nak lanjut melakukan puasa maka afdol. Begitulah hukum jaiz itu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit ini boleh membatalkan puasa. Orang yang sakit yang macam mana yang boleh membatalkan puasa? Apakah semua jenis sakit kemudian orang itu boleh membatalkan puasa? Oh tidak, kata para ulama. Dilihat-lihat dulu sakitnya macam mana. Kalau cuman sakit kepala sahaja, nah macam mana nak batalkan puasa? Maka para ulama membagi sakit dalam perkara puasa itu ada 3. Yang pertama, sakit yang apabila sudah sampai pada tahap darurah atau pada tahap bahaya. Yang andaikan dia ini nih, sakit yang sudah sampai pada tahap darurah atau bahaya, yang sampai orang ini atau orang yang sakit ini diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Jadi orangnya betul-betul sakit sehingga dia ini dalam ilmu fiqh sampai diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Umpama macam mana? Umpama orang yang sakit demam. Apa? Demam ya. Demam yang kuat, panas yang kuat. Oleh dokter tidak diperbolehkan untuk terkena air. Maka bagaimana? Yang demikian ini diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Nah sakitnya tepat di bulan Ramadan atau pada hari Ramadan, bagaimana? Maka orang tersebut hukumnya makruh untuk melakukan puasa. Makruh. Yang asalnya hukum wajib berpuasa, tapi bila dia berpuasa malah terkena hukum makruh. Asalkan apa tadi? Sakitnya yang sampai menjadikan ia diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian ada sakit lagi yang kedua, sakit yang ini sudah tahap darurah atau tahap bahaya. Sakit yang begitu sakit. Sakit keras, apa namanya? Sakit kuat. Apa namanya? Sakit. Nah, pokoknya sakit yang begitu sakit. Sakit yang sangat-sangat sakit. Meskipun sakit yang sudah pada tahap darurah atau bahaya, yang sampai boleh menjadikan karena sakitnya ini boleh menjadikan sebagian anggota badannya itu tidak berfungsi atau rusak. Seumpama sakit apa? Seumpama sakit kencing manis. Yang Ustadz contohkan kencing manis. Orang kalau punya sakit kencing manis itu kan boleh sampai pada tahap anggota badannya mati atau dipotong atau apalah, itu kan banyak yang semacam itu. Meskipun itu hanya sebatas syak, belum dimaklumkan oleh pihak hospital atau dokter. Dia hanya syak, ini kalau saya tetap melakukan puasa, boleh jadi badan saya nanti akan tidak berfungsi atau akan rusak.
Maka yang demikian ini, orang yang sakit demikian ini haram melakukan puasa. Malah justru haram melakukan puasa. Haram. Apabila dia tetap melakukan puasa yang menjadikan justru anggota badannya rusak atau mungkin tidak berfungsi, maka justru dia bermaksiat kepada Allah. Maka hati-hati, ada orang begini, Ustadz, tak mengapa Ustadz, saya berpuasa sahaja ketika sakit. Nanti kalau saya mati, nanti mati saya dalam keadaan puasa, mati saya dalam keadaan husnul khotimah. Bukan husnul khotimah, bunuh diri itu namanya. Nah ini loh. Paham ya ini ya? Islam itu indah. Tatkala kita tidak mampu, ya sudah, tak payah melaksanakannya. Islam itu indah, Islam itu indah. Meskipun kita nanti ya wajib qadha. Kemudian yang ketiga, jenis sakit yang ketiga, apabila sakitnya ringan, umpama sakit kepala, kata pengarang kitab ini, umpama sakit kepala atau sakit gigi umpamanya, ataupun semisal sakit mata, maka dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa, kecuali, nah ini kecuali kalau sakitnya bertambah sakit bila tidak membatalkan puasa. Umpamanya sakit kepala, bila dia tidak minum obat akan semakin tambah rasa sakit kepalanya, maka dalam perkara ini boleh untuk membatalkan puasa. Boleh paham ya ini ya? Tapi kalau sakitnya biasa-biasa saja, tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kita tahu mana sakit yang kita boleh membatalkan puasa dan mana sakit yang tidak boleh membatalkan puasa. Kemudian hukum yang ketiga membatalkan puasa adalah hukumnya tidak wajib, hukumnya juga tidak jaiz, hukumnya juga tidak mubah, hukumnya juga tidak haram. Bermana bagaimana? Tidak ada hukum. Nggak ada hukum, nak batalkan puasa ke, nak lanjut puasa ke, tak ada gapo. Siapa yang ketiga ini tidak ada hukum itu siapa? Orang gila. Jadi orang gila itu tidak ada hukum, nak berpuasa ke, tak nak berpuasa ke, tak ada hukum. Jadi kalau semisal di bulan Ramadan kita jumpa ada orang gila di tepi jalan, minum, makan, sudah biarkan saja, jangan marah kita. Kalau ada orang gila makan minum di tepi jalan pada bulan Ramadan, kita marah, itu sama halnya kita gila. Nah ini jadi biarkan saja. Kenapa? Sebab dia tidak ada hukum. Marahnya seseorang terhadap orang gila itu sama-sama gila. Gitulah kata orang-orang. Jadi biarkan saja. Maka kita husnudzan saja. Kalau semisal di tepi jalan ada orang makan, ada orang minum, kita tengok, husnudzan saja. Oh, mungkin orang itu orang gila. Itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, hukum membatalkan puasa hukumnya haram. Haram bagi siapa? Haram bagi mereka yang membatalkan puasa tanpa adanya sebab. Tanpa adanya sebab, tiba-tiba batalkan puasa gitu sahaja. Atau adanya sebab ini, atau ada sebab dan dia niat. Jadi ini hukum membatalkan puasa yang keempat haram. Bagi siapa? Bagi orang yang membatalkan puasa tanpa adanya sebab. Atau ada sebab tetapi dia tidak berniat untuk mengqadainya. Umpama ya tadi itu, umpama ya sakit tadi itu, orang sakit kepala, asalnya tidak boleh membatalkan puasa, tapi karena sakitnya terus bertambah sakit, kalau tidak minum obat, akhirnya dia membatalkan puasa. Tetapi orang ini tidak ada niat, saya membatalkan puasa ini, saya tidak ada niat untuk mengqadainya. Maka hukumnya haram membatalkan puasa. Boleh paham ini ya? Jadi setiap kali kita membatalkan puasa, adanya sabab, diniati juga dengan saya mengqadainya. Jadi saya membatalkan puasa sebab ini, dan saya nanti akan mengqadai selepas daripada bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian macam-macam berkenaan dengan orang yang membatalkan puasa. Kemarin Ustadz jelaskan secara ringkas kemarin. Jumat kemarin itu Ustadz atau siapa ya? Bukan ya? Bukan. Terakhir Ustadz bila masuk sini?
2 minggu lepas. Oh, berarti ini belum Ustaz terangkan ya? Belum? Oh, Masya Allah. Tadi Ustaz ringkas saja tadi, perasaan sudah Ustaz terangkan, jadi saya ringkas, nggak apa-apa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian macam-macam berkenaan dengan membatalkan puasa. Orang yang membatalkan puasa ini ada kalanya dia wajib fidyah. Orang yang membatalkan puasa itu ada kalanya dia berkewajiban untuk qadha dan fidyah yang pertama. Jadi orang yang membatalkan puasa itu ada kalanya ia wajib qadha dan wajib fidyah. Yang kedua, ada kalanya dia hanya wajib qadha sahaja. Yang ketiga, ada kalanya wajib membayar fidyah sahaja. Yang keempat, ada kalanya tidak kedua-duanya. Ini kena faham ini. Kena faham karena berhubungan dengan syariat agama. Yang pertama, hukum membatalkan puasa itu wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah. Bagi siapa? Nah ini, bagi siapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang tidak melakukan puasa atau membatalkan puasa, ia wajib qadha atau wajib membayar fidyah. Itu ada dua. Yang pertama, membatalkan puasa atau tidak berpuasa karena takut atas yang lainnya. Seperti membatalkan puasa sebab menyelamatkan hayawan yang dimuliakan oleh anak Adam. Ini contohnya macam mana? Hewan yang dimuliakan itu umpama apa? Lembu contohnya. Lembu itu kan kita muliakan, makan dikasih makan, minum dikasih minum. Lembu, contohnya lembu. Begini contohnya, fikih ini dengan contoh. Contohnya begini, kita punya lembu, lalu lembu kita ini hanyut di sungai. Ini contoh. Kita punya lembu, lembu kita ini hanyut di sungai. Lalu kita menyelamatkan lembu kita. Di tengah-tengah menyelamatkan itu, entah di tengah-tengah atau selepas menyelamatkan, kita ini haus sangat semisal, tidak kuat. Akhirnya kita membatalkan puasa. Berarti membatalkan puasa itu disebabkan karena apa? Karena benda lain berupa lembu tadi itu. Yang demikian ini dia wajib qadha juga wajib membayar fidyah. Paham ini ya? Karena apa? Karena membatalkan puasanya sebab benda yang lain. Kemudian ada kalanya juga begini, perempuan yang hamil atau menyusui, lalu dia tidak berpuasa atau membatalkan puasa, dan sebab membatalkan puasanya perempuan yang hamil atau menyusui ini karena takut terhadap bayinya. Andaikan saya ini melanjutkan puasa, saya takut nanti bayi saya ini tidak sehat. Andaikan saya ini tidak membatalkan puasa, saya takut bayi saya sakit. Andaikan saya ini tidak membatalkan puasa, saya takut air susu ini tidak keluar. Akhirnya bayi tidak boleh minum air susu karena ibunya berpuasa. Akhirnya ibunya membatalkan puasa. Nah, yang demikian ini ibunya atau perempuan ini wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Paham ini ya? Karena membatalkan puasa atau tidak berpuasanya sebab takut atas bayinya. Tetapi apabila dia takut karena dirinya sendiri, maka hanya cukup qadha, tidak wajib fidyah. Andaikan saya puasa, saya takut sakit. Andaikan saya puasa, saya takut kurang sehat. Akhirnya dia membatalkan puasa. Maka kalau demikian wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Sekarang fidyah itu apa sih para jamaah? Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan disebabkan karena kita meninggalkan puasa. Itu namanya fidyah. Nah, fidyah ini dibayarkan atau diberikan kepada dua golongan sahaja. Tidak boleh golongan yang lain, umpama zakat. Kalau zakat itu berapa golongan? 8 golongan. Kita boleh membayarkannya. Tetapi kalau fidyah cukup 2 orang. Siapa? Fakir, miskin. Fidyah. Nah, sekarang fidyah ini
ukurannya seberapa fidyah ini? Ukuran fidyah itu kalau dalam ilmu kitab itu adalah 1 mud atau 1 sok. 1 sok bahasanya itu 1 sok atau 1 mud. Mudahnya begini. Kalau tangan kita begini, jadi fidyah itu adalah sesuatu perkara yang harus diberikan, dan perkara tersebut adalah bahan makanan kekuatan di negara tersebut. Contohnya Malaysia makan kekuatannya dengan apa? Beras, nasi, beras. Berarti fidyahnya dengan menggunakan apa? Beras. Nah, tadi ukurannya seberapa? Tadi ukurannya 1 mud atau 1 sok kalau dalam bahasa kitab. Mudahnya, kalau tangan kita seperti ini lalu dipenuhi dengan, jadi ada beras, lalu tangan kita begini penuh, itulah berarti 1 mud atau 1 sok. Paham ini ya? Nah, berarti 1 hari kita meninggalkan puasa dan ternyata termasuk golongan yang wajib fidyah, maka 1 puasa kita kena membayar beras segini. Diberikan kepada siapa? 1 orang miskin. Jadi 1 hari 1 begini, 1 orang miskin. Kalau 1 begini dibagi 2, 1 orang miskin, 1 orang fakir, tak sah fidyahnya. Paham ya ini ya? Nah, kemudian para ulama itu bijak. Kalau beras itu diginikan, tangan manusia itu tidak semuanya sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar rugi Ustadz. Nah, tangannya besar rugi Ustadz. Nah, kalau tangannya yang kecil, yang rugi siapa? Yang rugi yang menerima. Nah, ini sikit yang menerima. Terus bagaimana? Dikira-kira oleh para ulama, oh kalau macam tuh takdiron, dikira-kira umumnya. Umumnya itu kalau ditimbang, jadi tangan kebanyakan orang kalau begini beras, lalu berasnya ditimbang, itu kurang lebih adalah 600,75 gram. Tidak sampai 1 kilo. Lalu timbul permasalahan, beras sama-sama segini, sama-sama 1 cawan semisal, berasnya orang Kelantan dengan berasnya orang Terengganu itu kemungkinan beratnya tidak sama melihat kadar air yang ada dalam beras. Semisal contohnya begini, orang Kelantan baru panen padi, apa panen ya bahasa sini ya, panen padi, lalu kemudian diambil berasnya, dijemur 1 hari 2 hari, lalu diambil berasnya 1 cawan. Orang Terengganu panen, kemudian padinya ini dikeringkan selama 1 minggu, sama-sama 1 cawannya. Kalau ditimbang ini tidak sama. Yang 1 hari tadi kadar airnya banyak, berarti berat. Yang Terengganu tadi kadar airnya sikit karena dikeringkan yang begitu lama. Nah kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya para ulama, oh kalau semacam itu disempurnakan saja 700 gram. Nah gitu loh, 700 gram. Ulama itu bijak, selalu ada solusi. Nah sekarang sekarang adat di tengah-tengah masyarakat itu kalau membayar fidyah tidak berupa 675 gram atau 700 gram, itu tidak dihitung 1 kilo. Kenapa? Sebab bila beli dekat kedai itu sudah 1 kantong 5 kilo. Mudah Ustadz, ya kan? Mudah. Coba semisal begini, ada orang meninggalkan puasa 4 hari semisal, dia wajib fidyah, beli beras 1 kantong 5 kilo. Agak-agak diambil 1 kilo kita. Nggak usah diambil, terus saja Ustaz payah udah nak ambil. Nah kan kayak gitu, tak ada timbangan pula. Akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan ini kebanyakan, kecuali ya yang mungkin tidak ada beras ya ditimbang betul. Kalau nggak ada beras ya ditimbang. Kebanyakannya ya gitu, disempurnakan 1 kilo. Boleh apa tidak Ustadz? Boleh. Kalau lebih, maka lebihnya itu dihitung sodakoh. Tapi kalau kurang, fidyahnya yang tak sah. Nah ini loh. Jadi kalau lebih dihitung sodakoh, kalau kurang itu fidyahnya tak sah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang begini,
Ada orang tidak puasa dan dia wajib untuk membayar fidyah, tidak puasanya selama 5 hari. Berarti berapa kalau hitungannya 1 kilo? Berarti 5 kilo, ya kan? Boleh tak Ustadz 5 kilo ini diberikan kepada satu orang miskin? Jawabnya boleh. Yang tidak boleh itu kalau lebih daripada, jadi 5 kilo 5 hari 5 kilo diberikan satu orang miskin boleh, 2 orang miskin boleh, 3 orang miskin boleh, 4 orang miskin boleh, 5 orang miskin boleh. Berarti 1 kilo 1 kilo. 6 orang miskin boleh apa tidak? Tidak boleh. Paham ya ini ya? Nah, mudah untuk pasal fidyah. Nah, boleh tak Ustadz fidyah itu diberikan di masjid atau di pondok? Nah, ini masalahnya ini. Terlepas daripada ustadz yang lain yang menerangkan boleh, saya juga punya kajian dengan ustadz-ustadz, dengan pelajar-pelajar yang membahas perihal tentang ilmu fiqh. Terlepas daripada ustadz yang mengatakan boleh, fikih itu ya memang banyak perbedaan pendapat. Jadi hukum asal fidyah itu diberikan orang miskin, orang fakir, diberikan ke masjid atau pondok, tak boleh fidyahnya. Tak boleh. Kecuali kalau orang yang memberikan fidyah ini di masjid, itu masjid sebagai wakil untuk memberikan kepada orang yang tidak berkemampuan di ahlul qaryahnya atau jamaahnya. Mana jamaahnya yang miskin, semisal dibagilah 1 kantong beras, fidyah 1 kantong beras, boleh. Tapi kalau orang bayar fidyah di masjid, lalu pihak masjid masak, dimakan bersama, itu yang tidak boleh. Karena keluar daripada hukum, harus diberikan kepada fakir miskin. Boleh paham ya ini ya? Nah, Ustadz, fidyah itu apakah boleh dijual? Maknanya bagaimana? Saya ini membayar fidyah 5 kilo kepada, saya berikan kepada orang miskin ini, misal. Lalu orang miskin ini apakah boleh menjual beras tersebut? Jawabnya boleh. Umpama zakat juga boleh. Zakat itu boleh. Jadi semisal kita membayar zakat berupa beras, lalu diberikan kepada orang miskin. Lalu orang miskin ini kebetulan sudah banyak dah dapat fidyah daripada orang lain. Semisal banyak dah beras, akhirnya dijual, tidaklah mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang wajib membayar fidyah adalah orang yang membatalkan puasa dengan mengakhirkan qadha puasa sehingga masuk Ramadan tahun hadapan. Ini penting sekali. Ini kurang berapa hari lagi kita puasa? 3 hari ya? 3 hari. Senin apa Selasa? Kemungkinan Senin, kemungkinan Selasa. Kalau ikut hilal, kalau ikut hisab atau kalender itu hari Selasa. Tetapi sistem kita ada 2, ada hisab, ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal akan dilihat pada tarikh 29 Sya'ban. Nah, berarti hari Ahad. Kalau ternyata hari Ahad itu nampak hilal lebih daripada 2,5 derajat, maka hari Isnin sudah masuk 1 Ramadan. Agak-agak kita harap Senin apa Selasa ini. Harap Isnin apa Selasa ini kita nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Beras. Nah, itu begini. Hukum asal itu adalah dengan bikutil baladi, dengan makanan kekuatan di negara tersebut. Itu umpama juga zakat. Zakat itu hukum yang asal adalah dengan makan kekuatan yang ada di negara tersebut. Sekarang kebanyakan ustadz orang itu dengan menggunakan uang, boleh apa tidak? Maka banyak-banyak keterangan hukumnya boleh, tetapi nanti ada keterangan yang panjang. Boleh. Yang pertama harus dikeruskan sebesar daripada beras yang wajib untuk dia bayarkan. Umpama 5 hari tadi, kemudian 1 harinya 1 kilo. Berarti kalau 5 hari berarti 5 kilo. 5 kilo itu harga beras berapa? Itulah yang dikeluarkan. Kalau semisal harga berasnya 20 ringgit, semisal 5 kilo diberikan 15 ringgit, ya tetap tak sah.
maka harus harga beras, umpama zakat. Kemudian hukum boleh dengan menggunakan uang itu kalau dalam ilmu fiqh, karena ada masyakot membayar dengan menggunakan beras. Contohnya masyakot dengan menggunakan masyakot membayar beras itu bagaimana? Cari beras kemana-mana tak jumpa, kedai habis berasnya. Semisal saya nak bayar fidyah juga, macam mana? Maka boleh dengan menggunakan uang. Atau semisal ada orang fakir, orang fakirnya di Kelantan ini semuanya orang kaya-kaya, semisal nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin. Ini contoh ya. Di Kelantan ini semuanya orang kaya, nggak ada yang berhak untuk mendapati fidyah tadi itu. Adanya di Pulau Pineng, semisal tidak puasa selama 30 hari, berarti 30 kilo. Dari Kelantan bawa beras ke Pineng kan berat. Nah ini, maka boleh kita salurkan dengan menggunakan uang, cukup ditransfer saja. Nah ini, maka hukum yang demikian ini dalam ilmu fiqh boleh. Tetapi yang lebih afdol tetap pada hukum asal, yaitu bikutil baladi, yaitu dengan menggunakan beras kalau di Malaysia. Nanti beda lagi kalau di Arab dengan menggunakan gandum, sebab makan kekuatannya bukan beras. Boleh paham ya ini ya? Nah sekarang kita ikut yang mana? Ya silahkan. Kalau semisal kita nak ikut yang afdol, ya tetap menggunakan beras. Tetapi dalam keadaan masyakot yang payah tadi itu boleh menggunakan uang. Nah ini, boleh paham ya ini ya? Boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wajib membayar fidyah. Di antaranya yang kedua, membatalkan puasa atau tidak berpuasa dengan mengakhirkan qadha sehingga masuk Ramadan tahun hadapan. Tahun 2023 ada orang tidak berpuasa selama 5 hari. Kemudian dia ini kan berarti wajib qadha. Tapi dia tidak qadha sampai nanti masuk tahun Ramadan yang tahun ini 2024 ini dia belum qadha lagi sampai masuk tahun Ramadan berikutnya. Bagaimana? Apakah puasanya terus terhapus begitu saja qadhanya? Oh tidak, hutang tetap namanya hutang. Jadi puasa yang kita tinggalkan itu disebut dengan hutang puasa. Maka bagaimana? Ya dia tetap wajib qadha selepas nanti tahun 2024 atau Ramadan ini. Begitu juga dia wajib untuk membayar fidyah. Boleh paham ya ini ya? Jadi kemarin tahun 2023 tidak puasa, ada kesempatan untuk qadha, tidak mengqadhanya, masuk Ramadan tahun berikutnya. Apakah qadhanya hilang? Tidak, dia tetap wajib qadha. Selain wajib qadha, dia kena hukuman membayar fidyah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya tiap-tiap malam mengisi pengajian di masjid-masjid. Jadi 2 minggu sebelum Ramadan biasanya, atau 2 kali pertemuan sebelum Ramadan, memang saya membahas perihal tentang ini supaya faham para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ada catatan begini. Apabila ada orang yang sakit dan dia tidak melakukan puasa pada hari itu, sementara selepas Ramadan ia berkemampuan untuk qadha, namun tidak dilaksanakannya sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya, dan orang tersebut kemudian mati, maka kena dikeluarkan daripada harta tinggalannya untuk membayar fidyah sebanyak 2 kali lipat. Jadi contohnya begini, mana ya? Ini ada orang ini sakit di tengah-tengah Ramadan itu sakitnya 5 hari, semisal, berarti dia tidak puasa 5 hari, paham ya ini ya? Kemudian selepas Ramadan dia ini sehat, dia berkemampuan untuk qadha, paham ya ini ya? Tetapi dia tidak mengqadhanya, sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya, masuk Ramadan tahun berikutnya, tahun 2024 ini. 1 Ramadan dia ini berpuasa biasa, di tengah-tengah berpuasa dia mati semisal. Bagaimana? Maka orang ini wajib membayar fidyah 2 kali lipat. Boleh paham ya?
Perhatikan mulai-mulai. Ini masalah peli ini. Contohnya semisal ada orang sakit di bulan Ramadan 5 hari. Contoh. Dah berarti dia tidak puasa 5 hari. Maka selepas Ramadan orang ini wajib apa? Qadha, ya kan? Qadha. Dah, ternyata dia ini tidak mengqadai puasanya. Sampai masuk pada Ramadan tahun berikutnya. Kemudian tahun Ramadan berikutnya dia melakukan puasa. Kemudian di tengah-tengah puasa atau nanti selepas Ramadan, orang ini mati sebelum sempat mengqadai daripada puasa yang dia tinggalkan pada tahun sebelumnya. Maka orang yang demikian ini wajib membayar fidyah 2 kali lipat. Boleh paham ya ini ya? Itu orang sakit. Lalu bagaimana kalau orang sehat? Ya malah lebih-lebih. Yang sakit saja wajib membayar 2 kali lipat, apalagi yang sehat. Contohnya bagaimana? Ramadan ini sehat, kemudian tidak berpuasa. Misal Ramadan tahun 2023 sehat tanpa ada sebab, dia ini membatalkan puasa semisal 1 hari, tidak qadha sampai masuk tahun Ramadan berikutnya. Lalu orang ini mati semisal, hukum qadha tetap ada, dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Fidyahnya berapa? 2 kali ganda. Boleh paham ya ini ya? Ya Allah, jangan sampai nggak paham ini, jangan sampai nggak paham. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz, orang murtad apakah dia wajib? Oh ini nanti penjelasannya nanti. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Wajib qadha tetapi tidak wajib fidyah. Bagi siapa orang yang wajib qadha tidak wajib fidyah? Seperti orang yang sakit, umpama sakit epilepsi, bahasanya itu apa namanya sini, sakit sawan. Jadi orang yang sakit sawan lalu dia membatalkan puasa, maka dia hanya terkena qadha, tidak wajib membayar fidyah. Dah. Kemudian yang ketiga, wajib fidyah tetapi tidak wajib qadha. Bagi siapa wajib fidyah tetapi tidak wajib qadha? Pengarang kitab Kasifatus Saja menerangkan, umpama orang tua yang sudah sangat tua yang memang tidak mampu untuk melakukan puasa. Bahasa kita orang tua yang sudah nyanyo. Apa? Nyanyo. Oh, nyanyo ya, nyanyo. Orang tua yang sudah sangat tua. Jangankan ibadah, terkadang makan saja itu lupa. Tadi sudah makan belum ya? Padahal baru saja makan. Ini. Nah, yang demikian ini wajib fidyah tetapi tidak wajib qadha. Bagaimana qadha? Ya nanti juga makan juga. Nah, ini yang susah nah ini. Maka wajib fidyah tetapi tidak wajib qadha. Nah, fidyahnya bagaimana? Ya dihitung. Kalau selama 1 Ramadan ya berarti 30 kilo. Nah, tadi itu. Kemudian yang keempat, begitu juga wajib membayar fidyah selain daripada orang tua yang sangat tua. Wajib membayar fidyah dan tidak wajib qadha adalah orang yang sakit yang tidak boleh diharapkan sembuhnya. Maknanya bagaimana? Sakit yang berterusan, semisal nanti sembuh-sembuh sakitnya bila mati, contoh. Iya kan, kalau orang mati kan sudah nggak ada merasakan sakitnya lagi. Jadi sakit yang berterusan. Ramadan ini ada orang sakit yang memang tidak boleh diharapkan sembuhnya. Maka yang demikian ini wajib membayar fidyah tetapi tidak wajib qadha. Yang keempat, tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Yang keempat, mana ada ustadz tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah? Ada. Siapa? Yang pertama, orang gila yang tidak bermain-main dengan gilanya. Memang ada ustadz orang yang bermain-main dengan gilanya. Contohnya begini contohnya. Gilanya itu gila asal. Daripada kecil memang dia itu gila. Yang agak-agak memang tidak boleh diharapkan sembuhnya. Maka orang yang demikian ini tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah karena hukum tidak ada pada diri mereka, atau dia tidak terkena hukum taklif, atau dia tidak dinamakan orang yang mukallaf. Boleh paham ya ini ya? Nah, tetapi bila
gilanya itu sebab bermain-main. Sebab bermain-main itu gimana Ustadz gila bermain-main? Ada muda-muda, ada kanak-kanak muda semisal putus cinta, gila, contoh. Kan banyak cerita-cerita yang kayak gini. Ada orang putus cinta, gila semisal. Bagaimana? Lalu dia tidak berpuasa karena gila tersebut. Ya nanti selepas sehat daripada gilanya wajib untuk qadha. Nah ini Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, adapun orang-orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama, apakah dia wajib qadha? Jawabnya wajib qadha. Berbeda dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli, semisal dia ini belum pernah masuk Islam, usia 50 tahun, dia masuk Islam, apakah dia wajib qadha puasa yang pernah dia tinggalkan? Jawabnya tak perlu. Begitu juga dengan sholat yang dia tinggalkan, tak perlu qadha. Berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad, bukan hanya puasa yang wajib qadha, bahkan sholatnya pun juga wajib diqadai. Seumpama begini, ada orang usianya dulu Islam, usia 45 tahun, murtad, lalu masuk Islam lagi usia 50 tahun. Berarti dia selama 5 tahun dalam keadaan kekufuran, tidak puasa, tidak sholat. Usia 50 tahun dia masuk Islam lagi. Bagaimana? Dihitung 5 tahun itu berapa sholat yang dia tinggalkan, berapa puasa yang dia tinggalkan. Wajib qadha, wajib qadha. Sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Ustadz, kalau semisal 5 tahun sholat di 5 waktu tiap hari dikali berapa itu agak-agak sholatnya? Hitung sendiri berapa sholatnya itu. Kalau puasanya berapa? 30 kali 5 itu berapa? Qadha sholat dengan qadha puasa Ustadz banyak. Kalau macam tuh orangnya boleh mampus Ustadz. Ya nggak apa-apa, mampus qadha sholat, qadha puasa nggak apa-apa daripada mampus dalam keadaan murtad, kan kayak gitu. Jadi tetap wajib qadha, wajib wajib qadha puasa, juga wajib qadha sholat. Dihitung berapa, semampunya lah, semampunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa meskipun sudah ada di dalam perut. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa meskipun benda itu sudah masuk dalam perut. Seperti apa? Kata pengarang kitab ini, yang pertama disebabkan karena lupa. Jadi ketika berpuasa ada orang makan minum yang sampai sudah masuk dalam perutnya, itu puasanya tidak batal. Ini biasanya banyak terjadi di bulan Ramadan hari pertama. Tak sadar kalau dia berpuasa, minum, lupa. Kemudian di tengah-tengah minum, ingat kalau dia puasa. Dah selesai. Maksudnya apa? Yang setengah itu jangan dilanjutkan minumnya, tidak batal puasanya. Tapi kalau tengah minum, di tengah-tengah minum, ingat kalau puasa, wah tanggung. Tak habis lagi. Nah, dilanjut sampai habis misal, ya batal puasanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini ya pernah. Jadi nanti kalau bulan puasa hari Jumat dengan hari Sabtu ada kuliah subuh. Ada ya? Di sini ada. Nah ini Ustadz ingatkan. Jadi tolong kalau semisal kuliah subuh di bulan puasa itu, jangan meninggalkan air yang ada di meja pengkuliah. Nah ini pernah terjadi pada saya ini. Jujur pernah terjadi. Bulan puasa kuliah di salah satu masjid, imamnya pengurusi masjid lupa malam itu ada kuliah, airnya masih diletak di atas. Subuh biasa ya kayak gitu ya, minum. Tengah-tengah Ustadz puasa Ustadz, kata ya Allah ya Karim. Pernah terjadi di GL. Kemudian yang kedua, tidak batal puasa benda yang telah dia minum atau dia makan karena kebodohannya. Maksudnya karena bodoh bagaimana? Kita berada di tengah-tengah laut, kita syak, ini sudah masuk maghrib apa belum? Kita tidak ada bawa jam, handphone pun mati semisal di tengah-tengah laut. Wah sudah ini nampaknya matahari ini sudah tak nampak doh. Nah semisal, padahal mendung padahal ini. Akhirnya dia minum. Selepas minum,
baru dia dengar ada suara azan. Bagaimana? Tidak batal. Paham ya ini ya? Karena ketidaktahuan tadi itu. Ketidaktahuan tadi. Kemudian yang ketiga, tidak batal puasanya karena dipaksa. Ini makan minum karena dipaksa. Bulan puasa, ada orang berpuasa lalu dipaksa, kalau kamu tidak minum, tidak makan, akan saya bunuh kamu semisal. Lalu minum, itu tidak batal puasanya. Tapi dengan ini ya, tapi memang karena sebab kita dipaksa. Kalau tidak minum, tidak makan, kita akan dibunuh. Tapi beda lagi ceritanya, kalau kamu tidak makan, tidak minum, aku akan bunuh. Lalu dalam hati kita berkata, wah kebetulan saya lapar. Semisal, kebetulan haus saya. Batal puasanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, ini pelik. Sikit lagi. Yang keempat, mengalirnya air liur yang ada di dalam sela-sela gigi kita. Air liur ini masih ada dalam mulut kita, di sela-sela gigi kita, dan kita sulit untuk membuangnya. Maka ketika dia tertelan atau dia menelannya, bahkan itu tidak sampai membatalkan puasa, kecuali kalau air liurnya ini sudah berada di luar. Kalau sudah berada di luar, ini di zahir ini, di luar sini bibir, lalu dimasukkan lagi, maka batal puasanya. Paham ya ini ya? Begitu juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada orang makan malamnya tasahur dengan makan daging semisal. Kemudian paginya itu belum dibersihkan mulutnya. Tengah hari itu nampak ada daging lagi di sela-sela giginya semisal. Lalu bagaimana? Lalu dia ini terasa ada daging atau ada benda, lalu dia masukkan, dia telan, maka puasanya batal. Paham ya ini ya? Puasanya batal. Atau tidak, bukan berupa benda. Jadi seumpama begini, waktu sahur, dekat waktu imsak, kita minum kopi. Minum kopi. Kopi itu kan ada, biasa ada apa? Hitam-hitamnya itu ya. Ampasnya. Kemudian kita lupa tidak membersihkannya waktu sholat subuh semisal, atau semisal ketika pagi kita kita menelan air ludah kita, ternyata ada ampas tadi yang ikut masuk ke dalam mulut kita, ke dalam halkum kita ini, maka batal puasanya. Atau bukan ampasnya tapi rasanya, maksudnya rasanya bagaimana? Ampasnya tidak ada, tapi ketika kita menelan air ludah kita, ternyata ada rasa manis. Nah ini berarti batal puasanya. Nah ini yang penting sekali diketahui oleh perempuan. Biasanya perempuan ini kalau masak, iya kan? Bagaimana kalau masak? Dah masin ke belum ini? Diletak di lidah. Bagaimana Ustadz? Boleh apa tidak? Dilihat-lihat dulu, hukum fikih itu dilihat-lihat dulu. Kalau hanya sekedar di lidah dia merasakan manis atau tidaknya, namun dia tidak sampai ditelan, maka tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Jadi lepas dirasakan lalu dibuang. Paham ya ini ya? Dibuang. Tetapi apabila sudah dibuang, ini ternyata masih ada rasanya. Jadi tadi itu kan kuah semisal, kuah 1 tetes, lalu dibuang. Lalu selepas dibuang ternyata masih ada rasanya, entah itu masin, manis atau masam. Ketika dia menelan air ludah semisal, kayak gitu, ternyata masih ada rasanya masuk, maka puasanya batal. Paham ya ini ya? Maka bagaimana perempuan yang biasa semacam itu, pastikan kalau semisal sudah dibuang, pastikan tidak ada rasa yang tertinggal di dalam mulutnya. Kalau masih syak atau ragu-ragu, maka berkumur-kumurlah. Boleh paham ya ini ya? Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu lagi, ini penting. Apabila ada sesuatu benda yang masuk ke dalam mulut, disebabkan kita membuka mulut baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya bagaimana? Kita bawa motor menguap, nak tutup mulut susah.
ketika kita menguap mulut kita terbuka, ada hayawan masuk. Ada hayawan masuk, tertelan. Bagaimana Ustadz, puasanya batal apa tidak? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama ahli fikih memberikan penjelasan begini. Apabila sesuatu yang tertelan itu adalah perkara yang bahaya, yang andaikan tidak dikeluarkan itu boleh menjadikan bahayanya tubuh kita berupa sakit atau kena racun atau apa, maka kita kena mengeluarkannya. Entah itu dengan cara kita masukkan tangan kita sehingga kita memuntahkan benda yang bahaya tadi. Boleh paham ya ini ya? Nah, termasuk salah satu perkara yang membatalkan puasa itu kan apabila ada benda yang masuk dalam hukum kita ini. Kalau cuma mulut tidak batal, tapi kalau sudah sampai sini batal. Nah tadi karena ada hayawan yang masuk, supaya kita boleh memuntahkannya dengan cara memasukkan jari sehingga dia boleh muntah. Boleh paham ya ini ya gambaran saya ya? Jadi tadi kan ada lalat lah umpama sudah masuk. Ini kan bahaya kalau tidak dikeluarkan. Nah dia mau mengeluarkan susah, kecuali dengan alat atau dengan tangan yang ia masukkan, yang boleh menyebabkan dia nanti akan muntah. Nah memasukkan benda hukum asal itu kan membatalkan puasa. Tapi dalam perkara ini, itu pertama, andaikan dia nak membatalkan puasa, tidak sampai terkena hukum haram. Yang pertama. Yang kedua, andaikan dia nak melanjutkan puasanya, maka tetap sah puasanya. Boleh paham ya ini ya? Kenapa? Sebab di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah al-qayyu amdan, muntah dengan cara sengaja. Nah, dengan memasukkan tangan tadi itu kan muntah dengan cara sengaja, tetapi ini karena ada sesuatu yang bahaya yang apabila tidak kita muntahkan akan menyebabkan sakit. Maka dalam perkara ini para ulama mengatakan nak batalkan puasa tidak mengapa, tidak terkena hukum haram. Karena memang secara dia telah memasukkan sesuatu benda di dalam mulutnya. Kemudian yang kedua, andaikan dia nak lanjut puasa, maka puasanya tetap sah. Nah agak-agak kita pilih yang mana ini? Batal puasa aja Ustaz, boleh makan boleh minum. Nah ini kita orang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Cukup, insya Allah kita lanjutkan. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita. Insya Allah kita lanjutkan nanti selepas daripada Ramadan atau pada selepas hari raya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak pesan satu lagi. Jadi ketika nanti malam Ramadan atau 1 Ramadan, malam Ramadan, jadi esoknya kita puasa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, moleknya pengurusi masjid atau imam mengisytiharkan kepada jamaahnya untuk berniat berpuasa mengikuti Imam Malik. Kenapa? Sebab di antara syarat sahnya puasa itu adalah kena niat, isbatun niat, kena niat tiap-tiap malam menurut mazhab Syafi'i. Karena kita itu terkadang banyak aktiviti yang boleh menyebabkan kita terlupa niat. Kalau lupa niat, maka puasa kita tak sah. Oleh sebab itu, kita kena taklid mengikuti mazhab Maliki. Bagaimana? Menurut mazhab Maliki, niat puasa itu boleh 1 kali di awal Ramadan untuk semua Ramadan. Di awal Ramadan. Kalau di tengah-tengah Ramadan ya nggak boleh. Jadi 1 Ramadan malam 1 Ramadan kita niatnya bagaimana? Niatnya nawaitu sauma jami'i syahri ramadana hadhihi sanati taqlidan lil imami maliki fardhalillahi ta'ala. Aku niat berpuasa semua bulan Ramadan pada tahun ini, taklid atau mengikuti Imam Malik fardhalillahi ta'ala. Dah, kita niat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan niat tetap seumpama kita biasa niat mengikuti mazhab Syafi'i. Tiap-tiap malam niat. Yang seumpama kita terlupa niat, puasa kita tetap sah. Karena di awal kita sudah taklid dengan Imam Malik. Dah cukup ini nanti. Jadi di awal Ramadan tolong diisytiharkan
ke jamaah untuk niat umpama tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup al-afu minkum, mohon maaf bila selama ini Ustadz sampaikan perkara-perkara ada salah, ada khilafnya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.